yang kau baca ini, di manakah dia yang menaruh Masuk akal tuh, kudusnya? masuk akal tuh. Yang menaruh roh kudusnya siapa yo? Yang menaruh roh kudusnya siapa Luga? Bapak di surga. Elohim. Ya Iya. udah. Sekarang saya tanya ya. Itu rohnya Elohim, bukan istrinya Elohim. Oke. Penjilat kau, penipu kau. Oke. Itu. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada ujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah di naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Oten versus Oten Nabi Luga ya, orang yang mengaku nabi, dan juga ada lawan debatnya Ibu Darni. Lucu nih, bikin kita ngakak ya, kena saling saling caci saling maki ketika memberikan hujah-hujah. Maklum ya, namanya juga domba ya, mereka saling seruduk ya, seruduk sana seruduk kemari ya, namanya juga domba, mana dia punya aturan, pokoknya asal hantam ya, benar salah gitu, yang penting pede, benar salah yang penting hantam. Itulah yang Kristen ya, lucu ya. Jadi Luka pun dikeroyok orang banyak ini ya, namanya juga nabi. Bikin kan tawanya. Baik kamu semin demikian Lahir Emang si Darni ini manusia terdajal di alam semesta. Kalau tidak diberikan Elohim rohnya itu, gak hidup kau, gak hidup kita di rahim. Makanya gimana kau Luga? Itu kalau ada... tidak diberikan Elohim rohnya itu, nafasnya Elohim itu diberikan kepada teman, kalau yang masuk akal tolong ketik. Bisa hidup. Kalau bilang masuk akal tolong ketik masuk akal, nggak omongan saya itu. Ketika roh masuk gila kau. Sebentar masuk gila kau Luga. Darni ngomong gantian. Betul. Sakit jiwa kali kau ya, betul. Darni ngomong gantian ya. Kan Darni tadi bilang ketika Roh Kudus dikirim kita menjadi hidup. Ketika Roh Kudus dikirim kita tercipta. Coba ya kita bandingkan dengan seorang perempuan. Bukankah kita dikandung, kita tercipta di dalam perut? Kau nggak ngerti? Ulang dulu, dengar. Lalu teringatlah, kau dengar dulu ini. Lalu teringatlah mereka kepada Musa, hambanya itu. Di manakah? Enggak, ini ayat yang tadi yang kau baca ini. Di manakah dia yang menaruh masuk akal tuh, kudusnya? Masuk akal tuh. Yang menaruh roh kudusnya siapa yo? Yang menaruh roh kudusnya siapa Luga? Bapak di surga. Elohim. Ya udah. Sekarang saya tanya ya. Itu rohnya Elohim, bukan istrinya Elohim. Penjilat kau, penipu kau. Oke. Itu kau bikin kocak sekarang orang Kristen gara-gara kau. Sebentar ya. Saya bicara dulu ya. Katanya yang memberikan hidup itu adalah roh Bapa, ya, keluar dari Bapa. Sekarang saya tanya, bukankah istri itu menjadi satu daging dengan suaminya ketika mereka menikah? Ya, bukankah seorang istri itu menjadi satu dengan suaminya ketika dia menikah sehingga lahirlah anak? Kalau Roh Kudus itu adalah roh Bapa yang bisa mencipta, ya tentu itu istrinya. Tolol, bloon, keok, kolor, sempak, bodoh kali kau, keturunan Dajjal. Makanya ku bilang kau lebih jahat. Enggak ada, ini lagi Bilangan 16 ayat 22. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Elohim, Elohim dari roh segala makhluk. Satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Dengar kau, diam kau dulu, diam. Ayub, ini lagi ya, nih ya. Ayub 12 ayat 10, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa atau nafas segala yang hidup, ya.
biar tahu kau bahwa di dalam tangannya, Nya itu siapa? Elohim. Di dalam tangannya terletak nyawa, itulah nafas, roh. Roh itu ada di dalam manusia itu, maka manusia itu hidup. Biar kau tahu Luga, dengar kau dulu, jangan kau dulu potong-potong aku. Ini banyak kali ayat sama aku, kau dari tadi nggak punya dalil, ngarang ngibul kau dari tadi. Nih, mana lagi roh. Ini banyak kali ayat ini. Yang mana mau ku baca ini? Sambal banget. Yehezkiel 36 ayat 27. Tambal ban ini, tambal ban bukan sembarangan, tapi berilmu. Ilmunya bukan ilmu kaleng-kaleng, ilmu tingkat dewa, biar kau tahu itu. Oh itu, mana ada tukang tambal ban tahu ayat-ayat seperti ini? Oh, mana ada? Kau cari sana. Udah, Yehezkiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu. Buka telinga kau itu, pecahkan nanti otak kau itu. Dengar ini. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Coba kalau kita ikuti si Luga. Udah belum? Ini istri Allah, istri Elohim akan kuberikan diam di dalam batinmu. Bukti mak kau Luga, penipu, penyesak kau. Bu Simatupang. Apa? Bu Simatupang. Iya Bang Kris. Stop ngomong-ngomong aja. Percuma membuang mutiara kepada babi yang satu ini. Percuma. Dasar kau manusia biasa. Bukan gitu Bang Kris. Kan kasihan kan umat-umat Kristen itu diobrak-abrik si Luga ini. Ya, doakan ya aja kan? dia dijamah Roh Kudus. Entah dijamah pakai malapetaka atau dijamah ditangkap kayak Paulus. Kita doakan aja. Iya. Oke ya, sekarang saya bicara. Iya. Sekarang saya bicara. Sebenarnya ayat yang diberikan Darni itu nggak salah, bahwa Roh Kudus itu memberikan hidup kepada makhluk ciptaan. Karena Roh Kudus itulah yang memberikan nafas, ya. Lalu kita bandingkan dengan seorang wanita. Si Darni ini keluar dari perut mamanya, bernapas di perut mamanya, tercipta di perut mamanya. Jadi sebentar. Ulang-ulang. Tolong kamu diam dulu ya. Jadi sebenarnya gampang banget, sebenarnya sudah tinggal sangat dekat. Kalau Roh Kudus memberikan hidup kepada manusia, ya apa bedanya ketika kau berada di perut mamamu, kamu diberikan hidup oleh kandungan, kamu jadi plasenta. Pertama-tama kecil, seuprit, lama-lama kau makin gede, diberikan hidup di dalam rahim ibumu. Jadi Roh Kudus itu bekerjanya sama seperti rahim, karena Roh Kudus itu punya rahim abadi, rahim sejati. Rahimnya perempuan itu cuma bentuk kecil. Ada yang namanya rahim raksasa, itulah Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu kenapa bisa memberi hidup? Ya karena itulah rahim Tuhan. Memang pelajaran seperti ini tidak pantas bagi biawak. Karena mereka ini adalah dajjal yang tidak diberikan hikmat oleh Roh Tuhan. Makanya ada ayat yang berkata, tidak ada pengertian dan pemikiran yang bisa melawan Tuhan. Nah makanya apa yang saya dapatkan tentang Roh Kudus ini justru terus terang ya, makin dahsyat kupikir. Semakin aku ditekan, aku semakin yakin. Nah makanya si Darni ini selalu mengatakan Roh Kudus memberi hidup, Roh Kudus memberi hidup. Dia tidak tahu gambaran kita diberikan hidup oleh Tuhan. Kita tercipta di rahim, dimulai dari sperma yang kecilnya minta ampun, dengan sel telur yang kecilnya di dalam perut seorang wanita, kita lahir, itu gambaran dari Tuhan. Karena manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Makanya Darni, ya, manusia terblow on, masuk neraka kau, tambal. Silakan. Pakai ayat dari tadi, kau nggak ada pakai ayat.
Ngarang ngawur kau dari tadi. Dia pun Iya, ini membuktikan Roh Kudus Galatia, perempuan nggak bisa. Galatia, nih, ya Pak, ini Pak, Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya, lalu Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Makanya kita dituntun melakukan kebenaran. Itulah roh dari Elohim. Udah, bukan istri Elohim, Eluga Tambunan, penipu. Ini lagi. Lalu dikatakan lagi di dalam banyak kali ini. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, maka kita adalah anak-anak Elohim. Yo, banyak kali data ini. Tapi si Luga dari tadi tak punya data. Di perjanjian lama, di perjanjian baru, Roh Kudus roh itu adalah roh Elohim, bukan istri Elohim. Dia kan Iya, ini anak ular tua si penipu gitu. Jadi dia udah nggak mempan dengan ayat-ayat. Karena ayat-ayat kedinasan. Saya sebutkan sebentar ya. Oke, saya jawab ya. Sebentar lagi. Di dalam kitab Nabi Yesaya dibilang sama seperti induk ayam yang menjaga anak-anaknya, demikianlah aku Tuhan semesta alam mempertahankan Sion. Ya, dikatakan seperti induk ayam. Induk ayam itu adalah betina, bukan bapak. Sama seperti induk ayam. Lalu di kitab Nabi Yesaya dikatakan sebab sama seperti seorang ibu yang menghibur anak-anaknya, demikianlah aku Tuhan menghibur engkau. Ada hubungan dengan Roh Kudus. Ayat-ayatmu gak ada hubungan dengan Roh Kudus. Ngawur kau. Katanya Roh Kudus itu penghibur. Sebab sama seperti ibu menghibur anak-anaknya. Yang menghibur anak-anaknya itu adalah seorang ibu, bukan ayah. Tidak ada ayah itu menghibur. Yang menghibur itu selalu ibu. Ya, kita dilahirkan kenapa dari seorang ibu? Kenapa dari kamu? Kenapa nggak keluar dari pantat bapakmu? Kenapa dari seorang ibu kau keluar? Kau tidak pernah menghormati seorang perempuan. Makanya orang Islam di dalam hati kecilnya ada mengatakan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu betul. Ketika engkau tidak menghormati ibumu yang sejati yaitu Roh Kudus, makanya dibikinnya kau nggak punya suami karena jahatnya kau. Ya. Menjanda. Di dalam kandungan kita tidurnya, kita di dalam kandungan makan tidur selama 9 bulan. Di dalam perut siapa? Bukan di bawah perut gorila, bukan di bawah perut bapak, tapi di dalam perut seorang ibu. Itu adalah gambaran Tuhan menciptakan kita. Makanya ketika Roh Kudus dikirim, tercipta. Itu gambaran seorang ibu, karena Roh Kudus itu perempuan. Darni manusia gembel, tukang tambal ban, kurang ajar. Kenapa kau lagi nambal? Kalau kau lagi nambal jangan debat dulu, pasang dulu. Ya ngomong lah kau gitu. dulu, habis. Oke, aku lanjutkan nanti ya. aku potong-potong kau bilang lagi tambal ban. Kau tak punya kerjaan, pengangguran, perutmu buncit. Kau pengangguran. Walaupun perutku buncit. Aku tambal ban tapi menghasilkan 2 anak profesional, biar kau tahu itu. Menjadi berhasil 2 dari tempel ban, biar kau tahu itu. Kau perutmu aku buncit-buncitkan, terlagi kau mati. Gak ada keturunanmu. Terlagi kau mati kau, gak ada keturunanmu. Sebentar, sabar. Jadi gini teman-teman ya. Apakah kurang seorang bayi dikandung 9 bulan? Lama loh tuh 9 bulan loh. Awak aja dikurung di penjara sehari aja awak udah pengap. Ini 9 bulan loh, nyantai loh seorang bayi dari embrio, ya kan,
diintip lah, udah gede, makin gede di dalam seperti. Kenapa harus di perut perempuan? Kenapa nggak di perut laki-laki? Karena perempuan itu ada rahim. Rahim itu adalah tempat mesin penciptaan, ya. Di dalam rahim kita dicipta. Kenapa nggak di dalam kandang kambing? Karena perempuan itu, Roh Kudus itu yang adalah Tuhan, itu adalah rahim alam semesta. Itulah rahim. Makanya perempuan punya rahim itu diambil dari gambar rahim Roh Kudus. Makanya oleh Roh Kudus kita penuh Roh Kudus. Makanya ada istilah penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus itu kalau dalam bahasa manusianya itu dikandung 9 bulan baru kita lahir sebagai anak-anak Allah. Masa kau nggak ngerti, Darni? Inilah mengapa Tuhan mengatakan buku saya nilainya 7 miliar dolar AS. Karena inilah hikmat yang paling tinggi. Makanya ketika ada suatu agama mengajarkan Roh Kudus bukan ibu, makanya itulah neraka jahanam. Andi, izin Kenapa kau mau turun dulu ya? Ya turunlah kau dari tadi, bukannya turun. Luar tua ini nggak ada ilmunya. Aku turun aja dulu. Nanti kalau ada orang boleh baru saya naik lagi. Kau sembah patung sana. Terima kasih semua. Nggak ngerti-ngerti juga dibilang. Udah jelas banget Roh Kudus itu kan Roh Kudus itu kan Tuhan, iya kan? Makanya Roh Kudus Tuhan karena dia adalah seorang ibu. Ibu itu pencipta. Makanya Roh Kudus Tuhan itu kan pencipta. Ibu itu kan secara tidak langsung menciptakan dalam perutnya, diproses, hamil, bunting, lahir, udah gede jadi preman. Harusnya kau menyadari itu, Darni. Otak kau memang nggak nyampe karena kau selalu nambal. Harusnya kau sekolah, jangan kau nambal mulu kau, tambal otakmu itu. Borjong, udah putus asa si Darni karena tidak ada yang dukung dia. Tuh lihat di live chat, semua pendukung. Makanya Darni, kan anak 2 itu kan dari perutmu, bukan dari kepalamu, dari perutmu tercipta anakmu yang 2 itu. Harusnya kau bangga. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang termanifestasi dalam ciptaannya. Makanya dikatakan Kejadian 1 Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu menurut gambarnya. Ada sperma laki-laki udah nggak mampu lagi, dia udah mau bunuh diri dia karena nggak sampai lagi. Satu pun nggak ada. Iya, di sini aku mau nunjukkan sama si Lu, mau pamer dulu aku sama si Luga tambal bannya. Nih Luga, ini tambal bannya Luga. Apa tuh? Ini tambal bannya. Nih ada uang muka gini, ada uang muka gini Luga. Ini tambal bannya, pamer ini. Awak ngomong ituan kok jadi ini pamer tambal ban. Ini dia. Iya, maksudnya kau tambal. Kau ejek aku. Ini bukan tambal ban kaleng-kaleng. Kau kira di pinggir jalan. Nih. Itu apa tuh? Nih, kau kira di pinggir jalan ini. Itu. Kau kira 100 juta modalnya itu. Nanti ya. Ya? Kau kan lalap, kau bilang tembel ban, kau kira tembel ban di pinggir jalan. Iya, maksudnya kan ketika uang semua itu. Iya, ketika bocor ini pamer ini. Pamer tambal. Harta ini, pamer harta. Tambalkanlah kau nggak ada, kau pengangguran itu. Kau nggak ada kerjamu. Tuh ban semua itu sampai belakang. Yang kita lagi ngomongin ban semua itu. Kau kira 100 itu, ribuan itu ban ke atas. Sekarang kita lagi bahas Roh Kudus. Kenapa jadi ban pula yang kau pamerkan di sini? Tadi kan selalu kau bilang tambal ban. Iya makanya Aku juga pamer. Nah itu, kau tunjukkan dulu hartamu. Tunjukkan. Ini masih segini, ini masih ini. Kok jadi adu harta sih? Orang kita kan lagi ngomongin Roh Kudus. Kau bilang tambal ban. Kau kan selalu kau bilang tambal ban. Kau rendahkan tambal ban. Maksudku gini loh, ketika banmu bocor kau tambal. Kau kan merendahkan tambal ban kau kan? Aduh Tuhan. Kau anakmu pun tak ada, istrimu pun tak ada. Apa yang kau anggarkan, Yo? Darni, kutunjukkan nanti calon istriku meninggal kau. Apa yang kau anggarkan?
Udah ku tengoknya rumahmu kemarin, bolong-bolong. Usah kau gitu kau, lalap tambal ban kau bilang. Bang Jum udah kesini, bukan tambal ban kaleng aku biar kau tahu itu. Mau nggak kutunjukkan Rolls Royce kau? Anakku kuliah dua-duanya, sudah kerja dua-duanya. Tunjukkan Rolls Royce di Nabi Luga. Pama. Mau Tambang. ada nggak? Satu di tambang, anakku satu di tambang, satu lagi anakku di ada nggak ban Rolls Royce? Batu bara. Ada nggak ban Mau apa? Tunjukkan ada nggak ban? Lalu kau ngejek-ngejek. Ada nggak ban Rolls Royce gitu? Tambal ban, kau bilangi. Diam aja muncul itu kau. Udahlah pengajaran sesat. Roh Kudus kau bilang istri Elohim. Datang nggak ada. Ayat nggak ada. Awak dari tadi pakai data. Roh Kudus itu bukan istri Elohim. Rolls Royce Nabi Luga, Rolls Royce sang Nabi Luga, tunjukin nggak? Ya, Di sorga kaleng-kaleng. Menunjukkan Di Rolls sorga Royce? kaleng-kaleng. Di sorga kaleng-kaleng. Katanya dia, aku berani jamin si Luga ini tak pernah ke surga ini. Biar tahu kalian, aku ada indera keenamku, penipunya ini si Luga ini. Mana ada ini pernah melihat Tuhan ini ke surga ini? Terkutuklah kau Luga, biar tahu kau. Bertobat kau. Gak usah kau buat putar balikkan seluruh orang Kristen ini menjadi kacau gara-gara kau. Roh Kudus itu istri Yesus, istri Elohim kau bilang. Dari mana pula pelajaran kau dapat itu? Mana dalilnya pun tak ada. Siapa nggak pala orang Kristen nengok kau? Aku dari tadi banyak ini ayat ini. Ini masih banyak lagi nih. Dibantah beneran nih, bantah. Ikan sudah ku bantah dari tadi. Dia nggak ada pakai dalil. Mana Roh Kudus itu istri Elohim? Nggak ada dari tadi kan? Kalian dengar kan dia ngomong? Nggak pernah. Mazmur 104 menyatakan apabila engkau Yahweh mengambil ruah mereka mati dan mereka kembali kepada debu katanya. Cobalah dulu. Sekarang ku tanya sama kau, Allah Bapa. Oke, sekarang ku tanya, Allah Bapa itu laki-laki apa perempuan? Ya, Yesus mungkin laki-laki di surga. Laki-laki dong. Allah. Pengangguran, laki-laki Allah itu. Pengangguran, buncit, laki-laki Allah itu. Allah apa laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Yang Yesus. Allah Bapa laki-laki. Ya. Kalau ada berarti kalau laki-laki. Oke. Allah Bapa yang kutanya. Iya. Allah Bapa laki apa perempuan? Iya. Oke, Allah Bapa laki-laki. Menurutmu laki-laki bisa Ya, bunting? kau yang bilang itu bunting. Mana bisa bunting Bisa laki-laki? nggak laki-laki hamil? Nggak bisa. Punya anak. Mana bisa bunting laki-laki? Nah, berarti kalau laki-laki tidak bisa hamil, bagaimana mungkin dia Itulah bisa sangkin punya anak botolnya kalau kau. nggak ada Itulah istrinya sangkin dari botolnya kau. tambal? Anak Allah aja kau nggak ngerti apa-apa. Anak Allah itu maksudnya itu supaya bisa Elohim itu menyatakan diri, melakukan pekerjaan itu turun ke bumi. Mana dalilnya? Kau Kristen atau apa kau Luga? Gimana kau bertanya seperti itu? Usah lagi pakai on cam. Aku tadi yang palanya nengok si Luga. Udah pergi dia. Aku yang gondok nengok si Luga ini. Dikit-dikit tambal ban. Dia pengangguran besar-besaran. Saya itu rasul. Kerja Rasul apa kau? saya Rasul pendusta kau. pengajaran Dajjal terkutuk. Salah satu yang pengajaran Dajjal terkutuk adalah dibilangnya Roh Kudus tidak bergender. Itulah ajaran Dajjal kau Darni. Ya, ku masukkan nanti ban ke leher kau. Makanya ku bilang sama kau, siapa Kalau kau datang kemari, kupatahkan batang leher. Kamu pakai bus ban ini, itu pembuka ban ini, kupatahkan batang leher kau itu. Datang kau, kupatahkan kau. Iya. Datang kau ke Panjur Batu ini. kejam kali. Kupatahkan leher kau itu, yang pendek itu. Buncit kau itu, ku kempesi pakai PS.
Perutmu itu loh ga, ku kempes, ku tusuk pakai tubles. Ku biar tahu kau, ada bor tubles ku yang canggih. Udah diapa aku. Ini yang namanya turunan. Dan nih kena. kena band dia. Kerja aku benar nih. Terkutuk. Kerja aku benar nih. Hidup dunia penambalan. Kutunjukkan Rolls Royce kali ya. Maunya tadi Nabi Luga tunjukin tadi. Ditunjukkan tadi maunya Le tunjukin tadi maunya Rolls Royce itu dia. Kasih paham dia. Nggak boleh sebenarnya nampilin gambar-gambar kayak gitu. Iya. Hampir mau open cam Rolls Royce itu kan, tapi dia, aku nggak tega kan, takut dia meninggal di tempat. Aduh Tuhan, masa Roh Kudus tidak bergender? Kalau Roh Kudus tidak bergender, ya paling hamil. Naik kau Darni, pecahkan di tempat kau. Ini. Akunnya cuma satu Si Yohanes ini. Yohanes. Apa lagi? Yohanes. Nah, oke, Yohanes. Mainkan Yohanes. Lanjutkan perjuangan si Darni opungmu. Silakan. Ayo ngomong kau Yohanes. Benarkah Roh Kudus itu tidak bergender seperti kata nenek lampir dan nenek sihir ini? Nggak bisa. Tetap benar nih turun dulu. Nanti aku Sihir terkutuk. nggak bisa. Nggak bisa kena, tetap langsung kena. Hampir Nengek bain leku. Aku Leku nengek bain. Udah semua nilai ku. Aku dan nih. Hampir leku batu di Rolls Royce apa itu neng mati. Wah, Aku ngahubain nubuat tamun songonon. Ada mau catat, ngahubain. Tenang mau sian non. Naik. Oke. Naik Darni. Biar ku masukkan dulu ban klermu. Masa aku mau ditusuk lagi. Aduh, Tuhan. Inilah ciri-ciri ajaran Dajjal, gampang emosi. Ciri-ciri ajaran Dajjal Darni. Jadi gini, rencana mau kutambahkan Dajjal di depan nama Darni, Dajjal Darni. Aduh, Tuhan. Mau naik dia ternyata ditolak sama TikTok, masih pelanggaran, akunnya cuma satu. Ayo silakan Yohanes, melanjutkan perjuangan Darni Talbalban Internasional. Lanjut. Ini aku Luga, ini aku nih. Ternyata kali. Ternyata aku udah bangkit kembali. Aku di Bennett. Ternyata modis. Enggak, jangan nampilin gambar seperti itu, bulan nih, enggak boleh. Ya si Luga dari Kukira siapa tadi ngomongnya tak ternyata. beres, kenapa nggak dihancurkan dia? Iya, tapi kalau tampilin Hampir ku Tadi lempar, ngomongnya apa coba sama cewek? hampir ku lempar bal itu tadi. Gambar-gambar nggak bisa. nggak bisa. Belum menampilkan data gimana yuk? Iya, kadang nampilin data kena juga. Kayak Kang Dito itu sering kena itu. Tapi kalau gambar-gambar dan video tadi kena ngeri itu pasti kau kena ban, peringatan. Tapi kalau masih juga kau tengok-tengokin, udah jatuh. Iya, ada motornya lagi kan itu kan. Gara-gara si Luga ini lah itu, gara-gara si Luga ini.
Betul lah, kalau datang dia ke sini, ku tubles dia perutnya itu biar kempes. Tubles perutnya itu. Nggak bisa, dia nabi kuantum dia. Nabi kuantum nggak bisa diapa-apain. Ada nabi itu. Jadi gimana Darni? Bagaimana rencana kau ingin melanggengkan ajaran kau ini enggak? Ajaran Roh Kudus tidak benjarner, ajaran Dajjal yang terkutuk ini mau kau mainkan lagi enggak di muka bumi? Kayaknya ujung-ujungnya berjodoh ini. Ini sama Luga. Oh enggak. Jijik awalnya. Enggak lah. Jijik lah. Sama-sama jijik. Jijik deh. Sama-sama jijik. Sorry ya, kata Pak Prabowo. Sorry ya. Enggak, bukan itu yang kutanya Darni. Maksudku begini. Bagaimana rencana kau ajaran Dajjal yang kau ke depan? Macet-macet kau Luga. Akan kau sebarkan enggak ajaran Dajjalmu ini yang mengatakan Roh Kudus tidak bergender, ajaran iblis dan setan ini? Coba kau mainkan dulu. Kau hilangkan sesuai Roh Kudus. Sesuai perkataan firman Tuhan, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada tercatat bahwasanya Roh Kudus itu adalah istri dari Elohim. Tidak ada. Tetapi Roh Kudus itu adalah rohnya Elohim yang diturunkan, yang dikirimkan ke bumi, ya, agar umat manusia itu hidup, mempunyai roh, nafas, dan agar kita dituntun di dalam kebenaran, bukan seperti kau Luga. Nah itu dia. Dari mana Roh Kudus itu keluar? Dari mana Roh Kudus itu keluar? Iya, dari Elohim, roh Elohim itu. Dari dalam badannya. Apa dari dirinya lah, dari diri Elohim. Roh Kudus keluar dari dirinya Bapa. Berarti sebelum keluar dia kan bersama-sama dengan Bapak di dalam tubuhnya Bapak, kan? Bukankah itu gambaran dari suami istri yang menyatu dalam perkawinan? Nggak ada dibilang seperti itu. Nggak ada. Memang otak Dajjal. Otakmu yang Dajjal. Otakmu yang Dajjal. Mau kau buat ajaran baru? Ya cetak Alkitabmu yang baru. Jangan kau pakai Alkitab dunia ini. Masuk akal kan? Alkitab Ketik di bawah masuk akal. Kalau kalian menurut kalian masuk akal, ketik di bawah masuk akal. Ya masuk akal lah, karena kalian Ulangin lagi ya. si Luga, supaya si Luga ini mau abrik Kristen. Itunya kalian. Kulangin lagi ya. Kulangin lagi ya. Manusia buncit kayak seperti ini. Sebentar dulu Darni, biar kulangin lagi buncit, ya. menipu lagi. Penyesat lagi dia. Sebentar. Ibu Dajjal yang sesat. Jadi gini, kulangi lagi. Roh Kudus itu kan katanya keluar dari tubuhnya Bapa, ya kan? Berarti dia berada di dalam pelukan Bapa, iya kan? Tetapi bukan Bapa, tapi bersama-sama dengan Bapa. Terlalu dekat antara hubungan Bapa dengan Roh Kudus sampai mereka tinggal di dalam satu tubuh. Ya. Lalu kalau kita pikir-pikir, Roh Kudus keluar, bukan dia keluar dari tetangganya, tetapi keluar dari nafasnya, dari mulutnya. Bukankah lagu Ahmad Dhani berkata, separuh nafasku. Asik. Nah, karena Roh Kudus itu adalah separuh nafasnya Allah Bapa. Makanya ketika Roh Kudus tertiup, tercipta seluruh manusia. Ya karena itu nafasnya Bapa yang juga kehidupan. Apa itu sumber kehidupan? Sumber kehidupan itu ada di dalam rahim. Makanya ketika anak itu dihidupkan di dalam rahim selama 9 bulan, hal ini sudah sangat menjelaskan bahwa memang Roh Kudus itu istrinya Bapa. Tapi karena memang otak Dajjal, otak Beelzebul di dalam Darni ini keluar, bukan Roh Kudus yang keluar dari mulut Darni, tapi apa? Ular kobra, naga. Makanya Darni,
Aku nggak mengajak kau bertobat. Cepat-cepatlah kau ke neraka. Neraka membutuhkan kau di sana. Cinta banget Lucifer sama kau katanya. Habis dicipok kau dibunuh. Dicicak. Anjir. Ini, coba kau terangkan ini juga. Cipok Kudus. Dengar ya. Bang Kaisar, dengar dulu. Dengar ya. Ini juga kau terangkan ini. Kisah para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Elohim. Bahwa aku akan mencurahkan rohku di atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Bagaimana mungkin di sini kau katakan rohku ini, Roh Kudus ini dikatakan di sini adalah istri Elohim. Itulah yang menyebabkan penyebab utama Darni kehilangan suami. Karena dia tidak mengerti hubungan antara laki-laki dengan istri. Dia nggak tahu. Makanya Tuhan bilang, kurang ajar. Kenapa nggak tahu? Udah kurasakan. Juga suamimu. Udah kurasakan. Iya, kau merasakan cukup sekali aja. Habis itu nggak dikasih lagi kan? Merana 10 kau. tahun kurasakan kayak gitu. 10 ya, tahun. Cukuplah 10 tahun. Ya udahlah. Setelah itu mana lagi? Menjanda. Kenapa kau menjanda? Lama gimana lagi? Bukalah pintu hatimu. Itu Darni, buka pintu hatimu kepada Nabi Luga gitu loh. Oh bukan, sorry. Oh bukan. Kelas Oke, saya, maaf. kelas saya supermodel, enak aja lu. Ya lagi buaya darat. Itu buset. Si Luga buset. Itu. Si Luga buset. Itu. Kalau aku dibilang pacaran sama Sedarni, diinjak-injak aku sama mamaku. Kurang ajar kau, kulahirkan kau ganteng-ganteng, kau pilih pula perempuan dajal, kolor. Kau cari yang masih gadis. Jadi ginilah teman-teman ya, kembali lagi kita ke topik. Roh Kudus dikatakan keluar dari Bapa. Ketika Yesus anaknya dibaptis, yang hadir 2 orang, Roh Kudus sama Bapa. Siapa lagi tuh kalau bukan orang tuanya? Darni dajal, bloon, tolol kali otak kau. Kan dibilang, inilah anakku yang kukasihi. Yang hadir tentu kedua orang tuanya. Turunlah Roh Kudus seperti burung merpati. Ya, jadi gini teman-teman ya. Ada satu pendeta di Indonesia. Dia bermimpi. Namanya Pendeta Erastus Sabdono. Ketika dia bermimpi, dia melihat sosok wanita yang sangat cantik dan sangat agung. Lalu ketika Pendeta Erastus Sabdono bertanya kepada Tuhan, Tuhan, siapakah yang di dalam mimpiku ini? Lalu jawab Tuhan, itulah Roh Kudus. Berarti makin kuatlah bahwa Roh Kudus itu adalah wanita cantik. Terus ada seorang nabi dari Amerika Serikat, dia melihat dalam penglihatan ketika dia berdoa, dia melihat ada perempuan bersayap. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, siapakah ini Tuhan? Itulah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah perempuan bersayap. Allah Bapa tidak punya sayap, Allah Anak juga tidak punya sayap. Itulah yang membuat gambar desain dari seluruh burung-burung di udara. Itulah yang membuat malaikat-malaikat bersayap. Itu karena diambil dari gambar Roh Kudus yang adalah wanita bersayap. Nah, otaknya si Darni ini belum nyampe ke situ. Nggak nyampe. Cik, mana kau Luga? Kok nggak ada suaranya? Putus suaranya Bu Darni. Ya, sinyalnya itu. Sinyalnya. Udah dihancurkan Dajjal sinyalnya. Itunya itu.
Itu orang apa namanya itu, nggak punya WiFi dia, pasti pulsanya yang 50 ribuan, tapi berani dia ngejek-ngejek awak WiFi lancar terus. Tapi Bu Darni itu, ini kan. tapi Bu Darni itu memang sesuai dengan diksi yang tertulis ya, memang seperti itu Bu Darni. Berarti kalau nama adanya laki-laki menurut rupanya Theos, Elohim, ada juga lah perempuan. Karena kan teksnya seperti itu Bu berbunyi. Iya, mari kita ciptakan manusia serupa dengan gambar kita, kan katanya kan, gambar kita. Iya. Yang kita itu diciptakan siapa? Pertama Adam, tapi kan malaikat kan sudah ada di surga, ada wanita, malaikat wanita kan ada. Bisa jadi dari sana diambil gambar wanita itu, kan gambar. Tapi konsep Nabi Luga ini masuk akal. Kenapa bilang Bu Darni? Bapak itu tidak akan mau menampakkan diri kan waktu dibaptis. Jadi ibunya itu juga tidak akan mau menampakkan diri. Jadi berbentuk burung dia, burung merpati. Itu masuk akal karena orang tuanya sang bapak tidak menampakkan diri, hanya suara. Sang ibu Roh Kudus itu menampakkan diri berwujud burung merpati yang indah dan cantik. Itu udah menggambarkan kewanitaan itu. Masuk Kenapa akal. Langsung aja malaikat seperti wanita dibuat di situ. Kan lebih masuk akal. Oh tidak, kalau malaikat itu berbeda dengan Roh Kudus. Dia tidak akan menampakkan diri gitu, tapi dia akan berwujud gitu. Kan begitu. Menjelma, berteofani dia. Begitu juga Bapak, teofaninya hanya suara kan, gemuruh gitu loh. Masuk akal. Masuk akal. Iya, makanya saya katakan tadi, ngapainlah kita membantah tetapi diksi yang tertulis seperti itu. Harusnya nggak kan ada ayatnya loh. Ayatnya nggak ada ayat. Hanya ngarang sendiri. Nggak ada ayat, tapi diksi dengan kepercayaan doktrin. Enggak ada, dia bawa ayat, cuman diksi dan doktrin mengatakan merpati yang cantik berwujud Roh Kudus. Merpati yang cantik, cantik itu nggak mungkin cowok. Iyalah, merpati kan ada cantik, merpati itu mungkin. Nah kan selalu kalian sebutkan cewek, ada seekor merpati yang sangat cantik dan indah, dialah berwujud Roh Kudus. Seperti suara gemuruh di atas, dialah sang Bapa. Sudah fix. Situ Nabi Luga masuk akal. Ya, tapi sendiri dia seperti itu dibanding seluruh Kristen yang ada di dunia ini. Itu. Dan Alkitabnya juga nggak ada, kitab sucinya nggak ada. Dia ambil semua dari kitab ini yang dipakai umat Kristen sedunia. Dia ambil dari sini dan karang sendiri. Tidak, itu dia jelas itu mengatakan bahwasanya Bapa itu tidak akan menampakkan diri. Dia berwujud laki-laki yang ada di atas langit, bersuara. Wujudnya suara kan, gemuruh. Dan seekor burung merpati yang cantik. Cantik itu mewujudkan kewanitaan. Itu sudah fix. Nabi Luga mengatakan burung merpati itu menampakkan diri, tapi berteofani menjadi seekor burung merpati. Fix, itu masuk akal. Allah. Oke. Bang Kaisar, contoh Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Jerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Nggak mungkin, melainkan dengan istri Elohim, firman Tuhan semesta alam. Nggak masuk di akal lah. Udah dibilang ngawur itu Bang Luga. Bisa dengarkan Bang Luga ini. Jelaskan Pak Pendeta Luga. Jelaskan baik. Jangan pendeta, nabi. Jangan. Oh nabi, sorry. Kan begini, Tuhan itu kan dia mau kita tuh mencari dia. Jadi makanya dia membuat Alkitab itu seperti teka-teki supaya kita mau mencari, menggali. Tuhan itu tidak membuat kita seperti orang yang didikte. Ini budi Roh Kudus perempuan, Bapa laki-laki. Kalau Tuhan membuat ayat seperti itu, maka tidak akan ada tantangan bagi manusia ini untuk berpikir. Masuk akal. Tuhan itu kan maunya kita diciptakan
untuk bisa menyerupai dia, cerdas seperti dirinya, tapi harus melalui proses, ya. Makanya ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan bilang usahakanlah taman ini. Enggak cuma disuruh makan doang, suruh kerja. Tuhan aja kerja selama 7 hari, 6 hari. Hari terakhir dia istirahat. Nah, kita juga dalam mengenal Tuhan dikatakan berbahagialah orang yang mencari aku. Barang siapa mencari aku, dia akan menemukan aku. Tapi bagi orang yang mau mencari, bukan bagi orang pemalas. Nah, si Darni ini adalah tipe-tipe manusia pemalas. Yang maunya dia itu harus ayatnya berbunyi seperti ini. Roh Kudus perempuan. Itu nggak ada bedanya dengan ini Budi. Itu nggak ada bedanya, sama itu. Ini Bapak Budi. Itu nggak ada tantangan. Tapi kalau dia mengucapkan dalam kitab Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Maunya Darni ini Roh Kudus perempuan, maunya dia seperti itu. Karena kenapa? Pemalas, ya. Memang nggak mau kerja. Nah, kalau kita berpikir, kan ketika saya memang tidak jago matematika, tapi saya juga tahu cara kerja matematika. Misalnya X sama dengan C pangkat 2 dikali X, itu kan tinggal dibalik-balik aja. 10 tambah 5 sama dengan 15. 15 sama dengan 5 tambah 10. Kejadian 1 ayat 27 itu sama. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kalau kita cuma baca sekilas, kita nggak mau mikir, ya kita kehilangan segala-galanya. Makanya firman itu harus benar-benar diperhatikan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Kalau kita punya otak, oh berarti Tuhan itu gambarnya seperti laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki dan perempuan itu diciptakan menurut gambarnya. Itulah orang kalau punya otak. Tapi kalau nggak punya otak, kembali lagi seperti tadi si Christian, nggak ada di situ ayatnya Roh Kudus perempuan. Ya memang nggak ada kalau secara tertulis. Tapi kalau secara tersirat, Allah menciptakan perempuan menurut gambarnya, berarti ada Allah yang perempuan. Tapi karena memang nggak mau kerja, pemalas, makanya nggak dapat apa-apa. Suami hilang, kerjaan tambal ban. Kalau saya calon bini supermodel, ya kan, tampang ganteng, ya, pekerjaan rasul. Masuk. Kenapa? Bapak saya ini pengacara. Cukup. Saya bukan dari keturunan orang tolol. Bapak saya anak pertama, pewaris seluruh kekayaan orang tuanya, itu semua jatuh ke saya. Jadi bapak saya ini pernah ngomong sama saya, kamu jadi pendeta, kamu nggak perlu beli buku seperti bapak. Kalau bapak bukunya banyak, buku ini, buku hukum hukum pidana, hukum segala macam. Tapi kalau kamu jadi pendeta, Alkitab aja bolak-balik, kata bapak saya. Nah, orang tua saya mengajarkan kepada saya bolak-balik tuh Alkitab. Nah, tapi si Darni ini bukan Alkitab yang dibolak-balik 24 jam nambal. Udah 24 jam. Bang Jeman dan Bang Handi, coba apa artinya ini Bang, teman-teman muslim? Nabi Isa adalah kalimatullah dan rohulullah. Coba, rohulullah itu sama itu dengan roh Elohim kan? Roh Allah. Bukan. Mau kalian roh Allah itu istri Allah? Mau? Bukan. Kalimat dari Allah itu sekarang kan begini. Sekarang beda jalur. Beda jalur. Sebentar Darni. Iya dong, kan kalimatullah, kalimat Allah, rohullah, roh Allah. Sebentar dulu Darni. Iya kan? Jadi gini Darni. Jadi nggak mungkin roh Allah itu istri Allah. Sebentar dulu Darni. Dari mana tahu si Luga ini membuat seperti itu? Sebentar dulu. Jadi gini. Ketika seorang anak lahir, beda server. Ya. Seorang anak yang lahir kan tentu punya roh. Pertanyaannya, anak itu lahir kan bukankah dia gabungan dari sperma ayahnya dan digabung dari sel telur ibunya? Bukankah sel telur ibunya ada di dalam dirinya? Jadi kalau Yesus dikatakan rohnya Yesus,
Ya itu karena ada DNA dari orang tuanya, yaitu DNA dari ibunya. Makanya Tuhan mengatakan kepada saya pernah mendapat mimpi. Lalu saya berbicara kepada mama saya. Saya bilang begini kepada mama saya, Mama tahu nggak kenapa saya pintar? Saya menjawab gini, karena Yesus meniupkan nafasnya ke mulut saya. Nah, nafas itu hikmat Tuhan diberikan kepada saya. Makanya Tuhan bilang buku saya nilainya 7 miliar dolar as. Kalau dirupiahkan itu sekitar 100 triliun. Nah kalau kau Darni, kau nambal 1 M aja, kau harus gila dulu baru kau dapat 1 M. Kalau saya udah punya triliun. Buktinya mana? Kau tambal, kau banting, Mana buktinya? kau tusuk. Tunjukkan dulu kau punya, tunjukkan. Masuk Jangan hanya ngoceh. Jangan Makanya hanya ku ngomong di bilang. bibir doang, tapi tak ada nyatanya. Hanya modal Darni, pengangguran. Mau Darni, cerita coba. mimpi punya triliunan. Darni, Hah? kamu Kerjamu sadar. nggak Oke ada. ya. Oke Darni ya. Tapi Sebentar, Darni. berangan-angan kau mempunyai uang masuk triliunan. Ya, sebentar. Saya ada satu kesaksian. Dikatakan kalau Sebentar. kau tidak bekerja, kau tak makan. Katanya. Oke, Kau saya makan. ada satu kesaksian, Kerjamu. teman. Jadi gini, ada satu teman saya, dia kebetulan jemaat dari seseorang. Lalu dia bercerita kepada seseorang ini, Pak, saya ini sering penginjilan di TikTok. Lalu yang seseorang ini, dia mengatakan, kamu kenal nggak Luga Tambunan? Oh iya saya kenal, kebetulan teman saya Pak. Wah itu pendebat Tokcer. Saya tuh mau bantu dia. Kamu tahu nggak orang yang ngomong ini duitnya berapa? 87 triliun. Saya mau ketemu Luga. Karena saya masih ada di Singapura. Mimpi di siang bolong. Orang cerita benar dibilang mimpi. Bicara ngomongmu. Yang Itu serius, jujur itu. Sebentar. Benar itu. Aku saksi. Sebenarnya kau Kaisar. Kau lagi salah. Sebentar ya. Dia bilang gini sama saya, kamu kenal nggak Luga Tambunan? Kebetulan itu teman saya Pak. Nah, kamu tahu nggak yang ngomong itu siapa? Itu yang ngomong itu Bos Mayapada, Sri Datuk Tahir. Saya mau bantu Luga. Dibilang. Kalau lo nggak percaya lo tanya sekarang sama orangnya. Dan memang gue lagi diatur pertemuan gue sama dia. Ya. Itu duitnya 87 triliun ya. Dia mau kasih gue berapa itu urusannya dia. Tapi yang pasti ini gue dengar dari teman gue Ray, orang Makassar. Dari zaman Dia- 3 tahun yang lalu si Luga membilang uangnya triliun tak Sebentar. mana itu. Iya. itu akan sedang OTW Dari ya. zaman 3 tahun yang lalu. dia bicara triliun. Sebentar. Kau aja sudah Dia 50 ngejek-ngejek, tahun awak tempel sebentar. katanya awak ada hasilnya. Ada hasilnya. Dia ngoceh aja 3 tahun yang lalu terus. Sebentar, saya tidak ngomong 3 tahun yang lalu. Ini omongan baru 3 bulan yang lalu. Darni. Yang bolong. Ini yang ngomong baru 3 bulan yang lalu. Ya, sebentar. 3 tahun yang lalu. Ini bukan. Oh, kamu bohong. Sebentar. Loh, Orang Karo bilang ketika tak laku lah katanya. sebentar, ketika Daud diurapi, dia menunggu 13 tahun untuk menjadi raja Israel. Ketika Tuhan memanggil Musa, dia menunggu 40 tahun untuk menjadi nabi Israel. Ketika Tuhan memanggil Abraham, dia butuh 20 tahun untuk melahirkan Ishak. Janji Tuhan itu bukan setahun 2 tahun. Tetapi kalau kita setia, ketika itu terjadi, maka orang yang paling pertama nangis darah adalah kau. Nah, jadi terus ada lagi teman saya dapat penglihatan, Bang, saya mimpi Bang. Kenapa? Di mimpi itu saya melihat abang punya rumah itu dikawal sama bodyguardnya banyak banget. Terus kenapa? Lagi dia. Terus ini bukan saya yang mimpi, ini teman saya yang mimpi. Iya Bang, jadi ketika saya mimpi orang itu banyak berbaris ke rumah abang. Ngapain? Saya bilang, apa mau minta sembako? Enggak Bang, bukan mau minta sembako. Semua datang pada minta maaf. Luar biasa Nabi Luga, masuk akal semua. Setiap kalimat detail masuk akal. Iyalah. Di bawah Kau bilang manas-manasi, masuk akal Kaisar. semuanya. Memanas-manasi lah kau Kaisar, memanas-manasi kerjamu. Ya memang Jadi gini ya. Bu Darni. Ya Iya. Kak, gini, izin Pak Luga. Kalau tadi
Kalau tadi Bu Darni kalau Bu Darni tadi melimpahkan ke dalam Islam, di Islam itu tidak ada tuh teks bahwa tuh Allah itu menciptakan manusia dengan rupa perempuan dan laki-laki menurut rupanya. Tidak ada. Itu hanya di dalam Bible. Ya, makanya tadi Bang Handi bilang beda server. Justru masuk akal yang disampaikan Pak Luga. Gitu. Makanya kan sampai Bang Juma kan mengatakan bagi orang Kristen yang menolak Bang Luga sebagai nabi, hendaklah Bang Luga pergi ke sawah lalu air cucian kaki suruh minum. Nah, rencana nih air cucian kaki saya suruh minum apa itu yang ngomong Bang Juma loh, bukan Betul, saya. saya di Komal itu. Saya di Komal ikut sama Nabi Luga. Betul. Itu kan? Ada yang mau, kalau ada yang mau mendengarkan perkataan Bang Juma itu, udah sakit gua mau nanya lu enggak? umat Kristen itu sakit Enggak, lu jiwa Darni. kalau mau Darni, meminum air Aku mau nanya lu pembasuhan dulu. kakinya. Ish. Enggak, waktu lu ke Malang itu sama Ustaz Ipung ya, itu ada perempuan teman lu mengaku nabi juga, siapa itu Kak? Oh, Ren. Kenapa? Oh Reni. Itu ikut Saya lu itu. tuh. Itu tim saya. Oh, tim kamu. pakai tim dia Bu Darni. Semua yang bersama-sama dengan saya itu support penuh dari saya, ngelawan saya. Luar Dia biasa. ngaku nabi juga loh itu, nabi perempuan ya. Ya memang nabi, orang dia pernah dibawa ke surga juga kok. Wih. Masuk akal. Buset. Buset. Cemburu Bu Darni. Sebelum Bu Darni, kenapa nggak dia dibawa? Kok cemburu? Ini ada Jealous. trennya. Sekarang saya tanya, Ke surga. ya. Sekarang saya tanya, apa untungnya saya bawa si Darni? Udah jelek, blow on lagi. Cantik loh Bu Darni. Saya Karena aku tolaknya dia, makanya dibilang aku jelek. Karena aku tolak dia. Kayak mana mau ku terima dia perutnya buncit. Nah, bosan, besar kali perutnya. Sebentar ya. Bersama dengan perut buncit. Tim gua itu ya. Sengsara aku nanti. Tim rim satu gua itu semua rata-rata mukanya muka supermodel semua. Wah. Mana ada yang jelek-jelek. Baru Kalau tim dua, ada tim pun tiga wanita boleh yang lah. supermodel mau sama kau Luga, udah somplak matanya itu, udah somplak. Kamu tahu nggak ya? Gue kasih tahu sama lo. Supermodel nomor 1 di Indonesia siapa? Supermodel nomor 1 di Indonesia itu Paula Verhoeven. Coba lu tanya sama Paula, lu pernah nggak meluk Luga Tambunan? Tinggi gua. kali mimpinya si Luga ini. Sebentar ya. Jadi fotografernya Paula Verhoeven, istrinya Baim Wong, itu teman gua namanya Rali. Ya, itu Rali itu tim gua. Dia fotografer di Gandaria Fashion Week. Jadi ketika gua lagi jalan sama Rali, Luga, lo harus foto bareng sama supermodel nomor 1 Indonesia. Udah, gua pelukan sama dia. Teman gua pada bilang, waduh Luga, fotonya sama Paula Verhoeven, ngeri Darni, bukan kayak lo. Tambah aja terus. Oh, tambah itu. Borjong. Yang jelas Bang. walaupun tembal Bang, udah aku bilang Berani cemburu sudah Bang Luga. menghasilkan 2 anak yang berguna untuk bangsa dan negara ini, biar tahu kau. Jealous Bu Darni, jealous. Dua anak juga kalau nggak ada suami nggak ada gunanya Darni. Walaupun tembal Bang, tapi sudah menghasilkan 2 anak yang Suaminya, jagoan. kenapa suami kau kabur? Sekarang gue tanya, mantan Kau hanya suamimu modal masih hidup congor. nggak? Congor dari mulai ku kenal kau 3 tahun yang lalu. Mantan Congor suamimu modal masih yang hidup? besar. Enggak, ku tanya. Enggak ada hasilnya, nol. Mantan Zero. suamimu masih hidup Kata nggak? orang Mantan Kristen zero, enggak ada hasilnya. mantan suamimu masih hidup nggak? Apa? Mantan suamimu masih hidup nggak? Kau kan nengel kali kau. Udah mati dibilang 3 tahun yang lalu udah mati. Oh, berarti udah diambil Tuhan. Tuhan nggak suka kau punya suami karena kau nggak Tuhan Udah diambil rugi kali lah. Kata Tuhan gini, rugi kali lah awak kasih kau suami. Kawin 5 kali lagi. Luka, kau kira aku nggak bisa kawin 5 kali lagi? Nggak bisa kau kawin. Iya. Kalau kau bisa kau udah kawin lah. Walaupun janda. Udah lupa deh ya Nabi Luga. Udah lupa deh caranya kan. Tapi Pak Luga, Bu Darni ini cantik loh. Saya berapa kali ke bengkelnya. Bu Darni ini cantik itu kan ada kelasnya Bang. Oh iya. Kalau Darni ini cantik menurut para, ya kalau saya sih
Ya jujur aja. Apa? Nanti saya ngomong dia sakit. Enggak. Bukannya dia cantik menurut gambar dan rupa kita? Nanti gak ngomong. Nanti gue bandingin sama Tapi kenapa kau nggak itu menghina jatuhnya. Hah? Menghina Kenapa kau nggak laki-laki? yang udah hina. Luga, selalu kamu melecehkan para saingan-sainganmu. Tapi kau sampai hari ini sudah ku kenal kau 3 tahun. Kenapa lah kau nggak laku-laku? Sabar. Nanti kalau gue juga udah merit di hotel bintang 5, lu juga pasti nangis darah. Ternyata musuhku makin diberkati. Dengar itu Bang Handi, dengar itu Kaisar, Bang Arif, Bang Jeman. Enggak, pertanyaannya di hotel. Pertanyaannya diundang nggak Bu Darni Nabi Luga? Enggak katanya. Aku ngerinya kalau pas diundang dia pakai baju robek-robek bawa ban. Malu. Enggak lah, pakai kamisol Bu Darni. Pasti cantik dia pakai kebaya. Udah pastilah uangnya pun ada. Mau beli baju yang cantik pasti bisa dong. Cici. Nah itu. Pasti nggak berkedip matamu nanti. Bikin malu lah si Darni. Ke apa? Kau lihat tahu. Janganlah ke pestamu. Darni, Cici aku datang ke pestamu. kecuali kau umur 19 tahun bolehlah kau ngomong. Udahlah pengangguran mau minta umur 19 tahun. Mimpi kalau lu gadis yang bolong. Darni. Orang yang mau menginginkan 19 tahun itu yang punya usaha, punya ini seperti Bang Juma. Biasanya kalau kayak gini, mereka berdua ini kayaknya di belakang layar kayaknya demenan deh gitu loh. Enggak lah. Budaknya nggak mau katanya apa? Dua ini ya, dia makan di warung nih. Di warteg. Kemana lah muka kau Ya, aku jalan sama si Luga. Kalian bandingkanlah coba. Kalian tengok fotoku. Bandingkanlah dulu wajah bidadari dia Rani Simatupang kalau disandingkan dengan Luga. Kalau kami Teman-teman semua yang mendengarkan ya, dengarkan baik-baik. Ketik 1 kalau setuju mereka jadian. Ketik 1, silakan. Ketik 2 kalau tidak. Berjodoh Semua teman-teman yang 1500 ketik 1 kalau mereka memang betul-betul jadian. Nah demikian tadi kaum muslimin ya. Ini pada perdebatan itu berlangsung. Dan lucu kalau sudah Bu Darni ketemu Luga, nah itu cocok tuh memang ya, mereka saling baku hantam. Dan namanya Luga ya, semakin diladeni semakin pula memanas ya. Karena Bu Darni ini juga orangnya pemberani juga ya. Ya akhirnya saling caci saling maki. Entah apa-apa. Kalau sudah ada Luga itu, jujur saya suka itu. Kenapa? Lucu gitu ya. Jadi hiburan, ketawa ke TV. Namanya juga apa? Orang yang mengaku nabi itu kan pasti sengklek gitu ya. Jadi ya tidak aneh kalau pada akhirnya bikin kita tertawa, bikin kita ngakak gitu ya, bagi yang waras nih. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Iri Budaseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabib